Kalau kita ingin menjaga sesuatu dari api neraka, siapa yang harus kita jaga pertama kali? Tahukah Anda apa yang bisa menyelamatkan Anda di sana? Allah. Apa yang membuat seorang selamat? Apa yang membuat seorang hamba selamat di alam barzakh? Maka yang akan menyelamatkan kita di akhirat, di alam barzakh pun adalah waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad. Yang menjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang sangar, la ya'sunallah, akan tapi mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Malaikat yang keras, sangar, akan tapi patuh dan taat kepada Allah dan tidak berani berbuat maksiat. Ini ayat yang sangat masyhur dalam surat At-Tahrim yang hampir dibawakan di setiap pedium-pedium yang berbicara tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan ini adalah ayat yang luar biasa penting untuk kita angkat sebagai nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang ingin kita ambil adalah bahagian pertama daripada ayat surat At-Tahrim yang ke-6 ini, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari mana Allah memulai? Dirimu. Kalau kita ingin menjaga sesuatu dari api neraka, siapa yang harus kita jaga pertama kali? Diri kita sendiri. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita serius ingin selamat dari api neraka, maka keseriusan itu harus dimulai dari keseriusan diri sendiri. Menjaga diri untuk tidak menjadi penduduk neraka. Itu yang paling penting. Dan ini hal terpenting dalam hidup kita, seumur hidup kita, sepanjang usia kita, sampai akhirnya kita tutup usia dan menutupkan mata kita yang terakhir di permukaan bumi. Ini hal yang terpenting yang harus kita kerjakan. Kita jaga diri kita dari api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Kita jaga diri kita dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana cara menjaganya? Menjauhi jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Karena neraka memiliki jalan-jalan, sebagaimana surga memiliki jalan-jalan. Ada jalan-jalan yang akan mengantarkan manusia ke neraka, sebagaimana ada jalan-jalan yang akan mengantarkan manusia ke dalam surga. Cara menghindarkan diri dari neraka adalah menjauhi jalan-jalan yang akan mengantarkan manusia kepada neraka itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah utus para nabi dan para rasul, dan untuk kita Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah turunkan kitab, Allah telah turunkan syariat yang mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan untuk lari dari neraka jahanam itu. Semua yang kita butuhkan untuk menghindar dari neraka itu sudah diterangkan, dan tidak ada yang tersisa. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahitukum an. Tak ada lagi amalan yang bisa mendekatkan kalian ke surga, melainkan semuanya telah kuajarkan, kuperintahkan, dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan semuanya telah aku larang. Itulah Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang mulia. Itulah agama kita yang sempurna. Itulah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah menurunkan syariat, yang telah membuat untuk kita syariat yang paling sempurna di permukaan bumi, dan mengutus kepada kita Rasul yang paling mulia di permukaan bumi, karena kita adalah umat yang paling mulia di permukaan bumi. Oleh karena itu saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, di dalam syariat yang paling mulia ini, di dalam Al-Quran yang paling, kitab suci yang paling mulia ini, di agama Rasul yang paling mulia ini, yang paling penting untuk kita perhatikan dan kita selamatkan daripada neraka Allah adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjaga agama itu. Caranya adalah dengan cara menjaga agama yang kita miliki itu. Akhi fiddin, ketika Anda tinggalkan dunia ini, kemudian Anda masuk ke alam barzakh, tahukah Anda apa yang bisa menyelamatkan Anda di sana? Semua kita tahu. Malaikat hanya bertanya 3 pertanyaan. Malaikat tidak akan bertanya bagaimana kemampuan kita di dalam ilmu duniawi, bagaimana kehebatan kita memiliki ilmu arsitek di permukaan bumi, membangun bangunan-bangunan menjulang, pencakar langit. Tidak akan ditanya oleh para malaikat. Malaikat juga tidak akan tanya ilmu biologi kita, ilmu matematika kita, kemampuan kita meramu herba dan semacamnya. Allah tidak akan tanya, malaikat tidak akan tanya itu. Tidak akan tanya bagaimana kemampuan kita dalam bisnis, manajemen people, manajemen manusia yang kita pelajari, bagaimana, semua itu tidak akan ditanya. Malaikat hanya akan bertanya 3 pertanyaan telah kita pelajari di saat bangku MDA dulu, di bangku SD. Itulah pertanyaan malaikat. Dan telah diberitahu kepada kita apa yang akan ditanya oleh malaikat, dan semuanya pertanyaan agama. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ini 3 pertanyaan, dan semuanya pertanyaan agama tuh.
Tak ada yang hubungan dengan dunia, tak ada yang hubungan dengan matematika, tak ada yang berhubungan dengan fisika dan biologi, tak ada berhubungan dengan geografi, tak ada hubungan dengan kimia dan fisika, nggak ada. Tak ada yang berhubungan dengan astronomi. Semua pertanyaan agama. Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Sudahkah kita benar-benar kenal siapa Allah ketika kita di permukaan bumi ini? Sudahkah agama kita benar-benar mengarahkan kita kepada siapa Allah yang sebenarnya? Bagaimana Dia? Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Apa nama-namanya? Bagaimana kita cara menyuruh kita kepadanya? Apa yang harus kita lakukan ketika Dia murka? Bagaimana cara mencari ridhonya? Sudah mengertikah kita siapa Allah? Ataukah Allah adalah sebuah kalimat yang hanya berlalu di telinga kita, yang kita tidak pernah belajar tentang siapa Dia sebenarnya? Padahal hal yang terbesar yang di dalam kandungan Al-Quran adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu hal yang terbesar di dalam Al-Quran. Allah ingin kita mengenal dirinya. Makanya Ia turunkan Al-Quran, tali penghubung antara Dia dan makhluknya. Akan tapi, sudahkah kita menggalinya? Sudahkah kita mempelajarinya? Sudah kita mengenal Allah, sebenar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita duduk di majlis-majlis yang mengenalkan kita sebenar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan di akhirat, pertanyaan agama. Dan orang yang duduk di permukaan bumi belajar ilmu agama tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah, tentang kekuasaan, keperkasaan Allah, tentang kemahakasih dan maha pengampunnya Allah, maha pengasihnya Allah, dia akan bisa menjawab dengan baik pertanyaan akhirat, man rabbuk, pertanyaan alam barzakh, man rabbuk, man rabbuk. Dia akan mampu menjawab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika di dunia dia benar-benar belajar siapa Allah, dan dia benar-benar beramal tentang bagaimana dia bermuamalah dengan Allah. Pertanyaan kedua, man nabiyuk, siapa nabimu? Dan itu pertanyaan agama. Pertanyaan ketiga, ma dinuk, apa agamamu? Pertanyaan agama. Dan kalau kita memiliki agama yang baik dan kita mampu menjawab pertanyaan itu di alam barzakh, maka akan ada seruan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah jujur, fa afrishuhu minal jannah, buatkan untuknya alas tidur dari surga, buatkan untuknya, datangkan untuknya alas tidur dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dari kuburnya pintu menuju surga, sehingga dibukakan pintu menuju surga. Masuklah ke dalam alam kubur tersebut, wangi-wanginya surga dan angin-angin sepoi nikmat dari surga. Kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Subhanallah. Apa yang membuat seorang selamat? Apa yang membuat seorang hamba selamat di alam barzakh? Berapa tahun dia di alam barzakh? Nabi Muhammad SAW hanya hidup di permukaan bumi 63 tahun Hijriyah, dan telah hidup di alam barzakh lebih daripada 1400 tahun Hijriyah. Orang di dalam barzakh lebih lama daripada hidupnya di permukaan bumi. Dan apa yang membuat dia selamat di alam barzakh? Agamanya. Agamanya. Dan tidak tahu berapa tahun lagi Nabi akan berada di alam barzakh sampai dunia kiamat. Dan tidak tahu berapa lama lagi antara dunia kiamat sampai hari berbangkit ke yaumil mahsyar. Hari berbangkit di mana manusia dibangkitkan dari kubur, tidak tahu berapa jarak waktu. Dan selama itu Nabi akan berada di alam barzakh. Intinya, keberadaan Nabi kita Muhammad SAW di alam barzakh jauh lebih lama dibanding keberadaan beliau di permukaan bumi. Demikian juga kita, kemungkinan wallahu a'lam bishawab, keberadaan kita di alam barzakh jauh lebih lama dan panjang dibanding usia kita di permukaan bumi. Dan yang akan menyelamatkan kita di dalam barzakh itu bukanlah harta kita, bukanlah keluarga kita, bukanlah pangkat dan jabatan kita, bukanlah ilmu astronomi yang kita miliki, bukanlah ilmu geografi yang kita kuasai, bukanlah ilmu fisika dan kimia yang telah kita ketahui, bukanlah titel kita yang selalu mendapatkan penghargaan, selalu mendapatkan tepuk tangan manusia. Tak ada artinya sama sekali. Tak ada artinya ketika kita tidak mampu menjawab man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Hanya orang-orang yang beragama, yang mengenal Nabi, bisa menjawab pertanyaan itu. Dan orang yang di dunia benar-benar belajar agama, bisa menjawab pertanyaan itu. Maka yang akan menyelamatkan kita di akhirat, di alam barzakh pun adalah agama kita. Oleh karena itu kita peduli kepada agama kita, karena dia akan menyelamatkan kita. Justru sebelum masuk ke alam barzakh pun, agamalah yang menyelamatkan manusia di permukaan bumi. Namun ini bahasannya mungkin agak sedikit panjang. Kita lanjutkan ke alam akhirat. Di akhirat yang bisa menyelamatkan manusia di akhirat, agamanya juga. Kalau dia beragama baik di permukaan bumi, maka dia akan selamat di akhirat. Allah tabaraka wa taala berfirman, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa di dunia beragama dengan baik, dengan beramal saleh, maka dia akan menikmati hasilnya di akhirat. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk agamanya, tak peduli dengan agamanya, dan tidak mau beragama dengan baik, cuek dengan agamanya, tidak mau mengerti, tidak mau belajar
dan bahkan menertawakan orang-orang yang beragama, menertawakan orang duduk di majelis ilmu, menertawakan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dialah manusia yang paling benar di permukaan bumi, dan orang beragama dianggap orang yang kolot, orang yang terbelakang, orang yang tidak mengerti dunia, orang yang beragama hanya sekedar untuk mencari sesuap atau secuil kenikmatan dunia, atau orang frustasi kemudian lari kepada agama dan duduk di majelis ilmu. Itu pandangan sebagian manusia terhadap orang yang beragama. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ketika dia sampai di alam akhirat, dia pun ternganga, dia pun terbelalak. Ternyata orang yang selama ini dia tertawakan, mereka lah orang-orang yang jaya dan sukses. Mereka lah orang-orang yang jaya dan sukses. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, Allah tabaraka wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang kalian dulu tertawakan, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Hari ini aku berikan kepada mereka ganjaran disebabkan mereka telah bersabar atas aniaya yang kalian lakukan, atas tudingan-tudingan, atas kalian menertawakan mereka di permukaan bumi. Mereka sekarang saya balas, kata Allah, annahum humul faizun. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka lah orang-orang yang jaya, mereka lah orang-orang yang sampai kepada kesuksesan akhirat itu. Padahal di dunia kuntum minhum tadhakun, kalian tertawakan mereka, kalian ejek mereka, kalian anggap mereka adalah orang terbelakang, kalian anggap mereka adalah orang-orang yang frustasi hidup dan semacamnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian apa yang akan menjaga kita ketika kita nanti di hadapan Allah dihisab kalau bukan agama? Dan apa yang akan menjaga kita pada saat nanti dibagikan kitab di akhirat kalau bukan agama? Dan apa yang akan menjaga kita dan menjaga kaki kita untuk tetap berada di atas sirat, menyeberang di atas neraka sampai ke penghujungnya kalau bukan agama itu? Oleh karena itu saudaraku, saudariku, ketika kita sadar akan ini, sadarlah kita akan pentingnya kita berjuang agama untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.